Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlito, Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Baofeng ya. Dari Baofeng. Oh ya, sebelum saya mereview barangnya ini, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi buat Pak Hirmawan yang ada di Bulelengpedia. Jadi apabila Anda ingin mendapatkan produk-produk yang di luar dari kebiasaan atau mungkin koleksi yang memang unik-unik, silakan aja Anda tuju ke Tokopedia, tepatnya di toko Bulelengpedia. Nanti di situ bisa Anda memperoleh HT ataupun alat-alat yang lain yang memang unik-unik ya. Oke teman-teman, ini adalah sebuah Baofeng UV5R. Nah, sebuah Baofeng UV5R, namun ada hanya di belakang, jadi UV5RH. Jadi ini adalah sebuah Baofeng UV5RH yang mungkin tidak banyak yang mereview dan masih jarang yang mereview, dan kita mungkin satu-satunya akan mereview di Indonesia tentunya ya. Kalau yang di luar ya mungkin sudah ada, tapi saya nggak tahu apakah sudah ada atau belum ya. Dan ini adalah tipe Baofeng yang terbaru ya, tipe Baofeng terbaru, dan mungkin kalau Anda mencarinya di Bulelengpedia juga ini terbatas produksinya ya. Bukan produksinya terbatas, maksudnya jumlahnya terbatas, tidak terlalu banyak, sehingga bagi Anda yang mungkin sudah nonton video ini dan nanti bisa menuju ke Tokopedia di Bulelengpedia, itu nggak terlalu banyak untuk barangnya ya. Dan yang jelas silakan saja nanti Anda tuju ke sana ya. Oke, sebelum kita mereview barangnya Baofeng UV5RH ini, kita minum kopi dulu ya, supaya kita tambah semangat ya. Kita minum kopi dulu. Bismillah. Ya, kopi hitam masih panas. Ya, alhamdulillah. Udah kita seruput kopinya. Sekarang kita review barangnya dari dekat. Baofeng UV5RH. Jangan kemana, keep stay tune. Ya, Baofeng UV5RH yang sudah ada di depan kita sama-sama. Kita lihat ini boxnya. Di sini tertulis Baofeng UV5RH, frekuensi 136, 174, 400 sampai 520. Nah, kita buka aja langsung boxnya ya. Ya, di sini tertulis BF5RH series. Jadi BF5RH series. Jadi kalau kemarin-kemarin ada yang UV17L, kemudian ini sekarang ada seri lagi BF5RH ya. Oke, kita coba lihat untuk spesifikasinya ya. Ya, ini hanya seperti ini spesifikasinya, tidak disebutkan secara jelas output powernya berapa ya. Ini user manualnya seperti ini. Ya udah, nanti kita coba aja ya. Oke, ini dia radionya Baofeng UV5RH ya. Anda mungkin sudah familiar dengan Baofeng yang UV5R. Ini hampir sama dengan bentuknya UV5R. Cuman ini dengan versi yang lebih besar ya. Anda lihat layarnya di sini sudah lebar, besar. Kemudian di sini juga cukup besar ya, artinya besar ya. Coba Anda bisa lihat ya. Ini saya di sebelah saya ada Wacom WR88 Plus Sport, itu masih lebih besar. Ini punya yang Baofeng UV5RH. Anda bisa bayangkan kalau Baofeng UV5RH sebesar ini, berarti ini pegangannya juga antep ya. Oke, tidak ada yang spesial di tombol-tombolnya. Ini sama persis dengan Baofeng yang lama, cuman dia ada sedikit tambahan tombol warna hijau di sini ya. Ini ada tombol warna hijau yang tidak ada di Baofeng UV5R, yang ada di sini ya. Ini, oke.
Kemudian kita dapat baterai yang cukup besar ya, dan ini baterainya cukup besar, tidak seperti yang Baofeng biasanya. Ini dia 2500 mAh. Kalau Baofeng biasa kan 1800 ya, ini sudah 2500. Kemudian dia sudah Type C teman-teman ya, jadi ini sudah individual, bisa dicas menggunakan cas handphone ya. Ini Type C, jadi sangat mempermudah kita untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan roda ini ya. Oke, kita masuk aja, dan cara masukinnya juga baterainya masih sama dengan yang Baofeng UV5R. Cuman kalau yang Baofeng UV5R kalau nggak salah di sini pinnya di atas sini. Ini sekarang di tengah ya. Oke, kita taruh aja. Nah, kita udah pasang. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat antena. Nah, ini antenanya standar dari UV17L. Ya, jadi kalau Anda menggunakan antena ini, maka resipnya cukup oke. Dan seperti yang kita tes kemarin yang UV17L juga bagus yang punyanya Eskom. Nah, namun kita agak potong sedikit supaya dapat matchingnya ya, di frekuensi yang kita inginkan. Nah, ini kita pasang aja antenanya. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat desktop charger. Desktop chargernya juga beda ya, nggak seperti desktop charger Baofeng yang lain-lainnya. UV5RH ini beda ya, tidak sama juga dengan yang UV17L. Ini agak mengkotak, dia seperti ini ya. Output 8,4 volt 500 mAh. Kemudian dapat bel clip dan tali ya, standar ya. Cuman dia memang nggak dapat handsfree ya. Baofeng tipe sekarang yang udah modern udah nggak pakai handsfree lagi, nggak dikasih handsfree lagi ya. Kalau Baofeng yang kayak UV5R, kemudian yang di bawahnya itu masih ya, tapi kalau yang ini sudah nggak ada handsfree-nya lagi. Jadi kita sudah nggak dapat handsfree, dan tentunya teman-teman bisa mencari handsfree-nya sendiri ya. Udah kok, handsfree-nya itu gampang, kalau Baofeng gampang, banyak dijual ya. Nah, oke, ini saya akan buka aja, karena kalau kita hidupin masih ada plastiknya, ini cahayanya berpendar, nggak fokus pada ininya ya. Kita akan coba tes dulu ya, saya hidupin ya. Nah, kan seperti itu ya, kurang jelas ya. Oke, ini kan saya buka dulu ya. Maaf Pak Imawan, kita terpaksa buka dulu ya, karena kalau enggak dia cahayanya akan berpendar. Nah, ini kita coba lihat, buka ya. Ya, lebih clear ya, lebih bersih ya. Jadi ini dia Baofeng UV5RH, dia sudah berwarna color. Kemudian di sini juga dia masih mempertahankan menggunakan lampu, juga masih ada jack speaker, dan ada jack speaker dan mikrofon ya. Sini sebagai kabel data juga ya. Kemudian juga masih dipertahankan untuk tempat talinya ya, ini dia agak kuat pakai besi ya. Untuk yang Baofeng UV5RH sama dengan UV5R persis. Juga tombol on off nya dan volume juga sama persis dengan Baofeng UV5R. Dan PTT nya dan semua tombol-tombolnya sama, kecuali yang hijau ini ya, satu hijau, dan layarnya cukup besar. Nah, kalau kalian ingin menyandingkan dengan Baofeng UV5R, ini saya kebetulan punya WLN yang sama ya dengan UV5R besarnya. Nah, seperti ini dia jatuhnya seperti ini ya. Itu Anda bisa lihat jatuhnya seperti ini. Dia lebih besar, layarnya berwarna, dan kemungkinan besar wattnya juga akan lebih besar dibandingkan dengan Baofeng UV5R ya. Nanti akan kita buktikan saja. Nah, ini saya coba ukur lagi dengan yang Wearcom ya. Ini juga masih cukup besar untuk yang sebuah Baofeng ini. Jadi genggamannya pas juga ya. Nah, antep ya. Oke, baik teman-teman, kita akan coba untuk melihat sejauh mana Baofeng ini bisa kita gunakan ya. Oke, sekarang saya akan coba untuk mencoba resipnya. Ini layarnya enak banget dilihat ya. Layarnya enak sekali dilihat, bagus ya layarnya, clear.
kita akan coba melihat seberapa mampu resipnya untuk meresip seismograf di ruangan ini. Kita coba ya. Oke, seperti yang saya bilang, Baofeng UV5RH ini dengan antena bawaan yang dipasangkan ini memang cukup peka, teman-teman ya. Ini antenanya memang bagus ya. Oke, ini juga ada fasilitas lampu. Kita coba lihat lampunya. Nah, ini lampunya cukup terang juga ya, lampunya bagus. Oke, kemudian fasilitas FM-nya, kalau nggak salah yang di atas apa di bawah ya? Yang di atas, yang orange ini, di atas PTT itu FM. Kita coba dengarkan suaranya, FM-nya. Adalah blind total, sehingga seluruh peserta harus ditutup matanya, kemudian didampingi oleh satu guide untuk memberikan arah. Oke, suaranya juga cukup enak untuk mendengarkan suara FM. Kemudian di sini kita akan lihat apakah penunjuk sinyalnya itu juga berfungsi dengan baik. Kita lihat ya. Kita coba cari ada sinyal yang kayaknya sepi ya. Ntar kita coba cek dulu teman-teman. Untuk sinyalnya di sini ada penunjuk barnya itu, sehingga kita tahu apakah dia bisa sesuai dengan penunjuknya. Oh ya, ini kalau sinyalnya kuat dia maka full ya. Ini kita coba lihat ya. Nah, berarti ini sinyal dari radio ini cukup kuat sehingga dia full ya, merah ya. Kalau sinyalnya kecil dia akan kecil teman-teman ya. Kita coba ya. Saya cari dulu yang ada. Nah, itu ya. Jadi kelihatan ya, ini tidak full. Nah, kadang full. Itu sesuai dengan kekuatannya. Saya taruh di sini dia nggak kuat. Saya naikin dia kuat ya. Oke, jadi geser-geser. Nah, ini turun. Nah, ini ada yang kuat ya, ada yang full. Jadi untuk penunjuk sinyalnya bagus ya, berpengaruh dengan kekuatan sinyal yang diterima. Nice. Kemudian kita akan coba menu-menunya, lihat menu-menunya sama seperti Baofeng seperti biasa. Kita lihat aja. Sini ada scroll. Nah, ini menunya warna merah ya teman-teman. Jadi kalau Anda yang tidak terbiasa ya warnanya seperti ini. Ini kita buat 5 kilo aja. Kemudian, nah di sini powernya itu terbagi 3 ya. Ada low, middle, dan high. Kemudian save. Nah ini save kalau kita mau lebih irit lagi kita bisa 1:4 ya. Tapi karena ini ya kita buat 1:1 aja. Nggak apa-apa. Kemudian Fox off. Kemudian white and arrow kita buat white. Kemudian ABR ini untuk lampunya ya. Lampunya ini bisa berapa lama dia hidup. Nah, kita buat 20 detik karena kita lagi review, jadi kita buat 20 biar agak lama. Kemudian apa lagi ya? Kita coba lihat TDR. Nah, TDR ini dual standby. Ini on. Jadi kalau mau di off ya kita off kan aja. Nanti di sini angka huruf D-nya hilang ya. Kemudian beep prompt ini pada saat kita pencet-pencet ya. Ini bunyi titit. Nah, kalau mau dihilangin juga boleh. Kita hilangin, kita off ya, seperti itu. Ini off. Oke. Sudah off. Kemudian TOT, RTCS ini untuk repeater. Ini juga ya transmit CTSS, transmit DCS ya. Scan. Oke teman-teman, jadi di sini ada menu language. Oke, juga ini untuk menampilkan nama. Sini offset, memory channel, delete channel.
STE, RPT. Nah, oke, ini menu-menunya seperti itu teman-teman ya. Fox Delay Power On Message, logo atau apa ya. Ini berarti kita bisa ganti logonya ya. Kemudian password, jangan sekali-sekali isi password, nggak usah isi password ya teman-teman ya. Frame version. Oke, teman-teman, jadi seperti itu. Dan dia punya menu scan ya. Dia menu scan untuk frekuensi dari radio lain ya. Kita coba aja, kita tes ya untuk menu scan-nya. Saya akan coba untuk nyeken frekuensi dari radio yang ada di depan saya ini. Kita cukup pencet tombol yang hijau ini agak lama. Nah, di sini scan-nya bisa kita pilih ya teman-teman. Bisa UHF, VHF, kita tinggal pencet aja. Mana ya? Sebentar, ini ya. Nah, kita pencet tanda pagar ya. Tanda pagar untuk merubah frekuensi yang mau di-scan. Apa band yang mau di-scan. Bisa di 200 MHz, bisa di UHF, bisa VHF. Jadi ini sama juga dengan UV17L yang dirubah ya, bisa dirubah seperti itu. Nah, itu. Jadi kita sekarang scan yang UHF, oke? Kita akan transmit, dia akan nyeken. Nah, sudah selesai nyeken, coba kita transmit. Sorry teman-teman ya, jadi kita coba ulang lagi scan-nya. Ini kayaknya harus disimpan dulu ya. Scan. Nah, sudah dapat. Terus kita simpannya mana ya? Aduh, sorry, hilang lagi ya. Nah, kita coba. Ini jadi sudah dapat ya teman-teman, sudah dapat. Cuman saya lupa ini mau masuknya gimana ya? Mau masuknya di mana seperti itu ya? Sebentar, kita tes lagi. Scan lagi. Ya, intinya udah masuk ya teman-teman. Intinya sudah bisa masuk ke memory channel. Ini memory channel. Oh, pencet yang hijau ya. Kita masukkan ke 1 aja. Confirm. Udah. Sekarang kita keluar. Oke, kita masuk ke memori. Channel mode. 1 ya. Nih. Udah bisa ya, tuh. Ini juga bisa ya. Tuh udah masuk. Oke, jadi di sini udah bisa masuk ke Eskom ini. Tapi dari Eskom belum bisa karena di sini harus dirubah lagi tune receive-nya karena ini ternyata hanya tune TX yang kita terima, sementara tune receive-nya belum terinput ya, nanti bisa diinput. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi kita bisa scan radio yang ada di samping kita. Karena ini tone-nya 2, jadi receive dan transmit. Sementara kalau dia untuk menerima itu hanya 1 tune transmit saja. Sehingga ketika ini yang transmit tadi, ini kita harus rubah tone-nya yang sama. Gitu. Untuk receive juga harus di setting tune sehingga dia bisa menerima sinyal dari ini. Tapi kalau yang dari sini, karena ini sudah ada tune transmitnya, maka masuk ke sini udah bisa buka ya. Kecuali kalau hanya 1 tune saja, transmit saja, ketika ini transmit, maka tune transmit tersimpan di sini dan ini transmit bisa saling komunikasi langsung saja seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi ada fungsi scan-nya. Kemudian di sini tidak ada airband ya, di sini tidak ada airband. Jadi contoh kita keluar dulu ya. Bentar, saya keluar dulu. Nah, ini saya ketik airband nggak bisa teman-teman ya. Nah, jadi nggak ada frekuensi airband, tapi dia ada frekuensi 250. Nah, ada frekuensi 250. Oke, sekarang kita akan tes untuk modulasi sebuah Baofeng UV5RH. Kita akan
sandingkan dengan Baofeng juga ya. Ini adalah UV17L. Jadi UV17 ini cukup kencang audionya. Nah, kita coba dengan Baofeng UV5RH. Apakah masih sekencang UV5RH, masih bisa menandingi UV17L? Mari kita lihat sama-sama untuk kualitas audionya. Kita akan tes untuk kualitas audio dari Baofeng UV5RH dan kita bandingkan dengan UV17L. Oke, kita akan tes UV17L dulu. Tes 1 2 3 3 2 1. Ini kita coba UV17L. 1 2 3 3 2 1. Kita coba UV17L. Oke, sekarang kita akan tes untuk Baofeng UV5RH. 1 2 3 3 2 1. Kita tes untuk Baofeng UV5RH. Saya gedein lagi dikit ya, supaya kita lihat bedanya. UV17L, UV17L, UV17L. UV5RH, UV5RH, UV5RH. Oke teman-teman, jadi UV5RH ternyata lebih kenceng lagi daripada Baofeng UV17L. Sangat-sangat kenceng, jadi luar biasa untuk modulasi dari Baofeng UV5RH ini. Mari kita sama-sama tes antena dari Baofeng UV5RH berikut ini. Ya, kalau untuk setting memori atau manual, Anda bisa lihat seri-seri Baofeng yang lain karena sama aja ya, caranya sama persis. Jadi nggak perlu lagi saya infokan kepada Anda karena makan waktu nanti untuk videonya ya. Jadi sama saja karena, tapi ini nggak bisa dikasih nama teman-teman ya, kasih namanya lewat komputer ya, atau nanti kita tes saja apakah kalau kita simpan itu sudah bisa ada namanya. Kita coba lihat aja. Misalnya ini tadi ada memori ya, kita lihat menunya. Kalau ada menu nama berarti bisa dikasih nama ya. Ini kan sudah ada memori ya, kita simpan tadi. Kalau memang ada menu nama, nah ini kita lihat di sini nggak ada ya, cuman delete sama memori. Menu exit. Oke, tidak ada. Jadi tidak ada menu nama di sini, sehingga kalau kita mau kasih nama harus menggunakan komputer. Oke, mari kita cek untuk antenanya yang ada di depan kita ini, punya Baofeng UV5RH. Oke, ini kita sudah pasang antenanya. Untuk kita ngecek sebuah Baofeng UV5RH, antenanya seperti apa, kita tes ya. 140 MHz sampai stop 174 MHz. Kita lihat di VHF seperti apa. Oke, di VHF bagus ya, ada matchingnya. Kita lihat di berapa itu matchingnya, ya agak ke bawah ya. Oke, dia matchingnya seperti yang kemarin ya, dia matchingnya di bawah, di frekuensi rapi ya. 140 masih turun lagi, masih bisa ya. Centernya ada di 142. Oke, jadi seperti yang sebelumnya saya potong juga. Nah ini kalau Anda pingin ke atas ya memang harus dipotong ujungnya ya. Caranya potong udah kita kasih tahu kemarin juga ya di review saya di Escom UV17L, itu caranya seperti itu. Nah sekarang kita coba cek yang di UHF-nya di 400. Kelebihan nolnya 400 MHz. Stopnya di 480 aja kita batasi, nggak usah terlalu tinggi ya.
Oke, kita lihat. Ya, untuk di UHF-nya juga seperti itu teman-teman. Jadi masih terlalu ke bawah. Dia akan mengikuti. Jadi UHF-nya juga akan mengikuti. Kalau dipotong dia akan naik frekuensinya. Misalnya kita turun lagi 358 ya. Mungkinan besar dia match-nya di bawah. Nah, bener kan? Dia ada di bawah untuk UHF-nya. Ada di 383. Jadi kalau kita potong dia akan naik juga match-nya, dia akan bergeser ya. Sama dengan yang di VHF-nya tadi. Tapi yang jelas ini antenanya bagus ya. Ada matching-nya gitu, ada range frekuensinya ada gitu. Sehingga kita bisa atur sebagaimana kita inginkan. Jadi kalau tadi kan frekuensinya rendah ya. Jadi kalau mau dinaikin harus dipotong. Tapi kalau sudah ketinggian, nah itu masalahnya. Kalau udah ketinggian frekuensinya nggak bisa dipotong tambah tinggi ya teman-teman. Jadi jangan salah, kalau frekuensi ketinggian Anda jangan potong lagi, dipotong tambah naik frekuensinya, bukannya turun ya. Makanya nggak ketemu nanti. Oke teman-teman, kita langsung aja. Sekarang adalah kita mau menentukan berapa power dari UV5RH berikut ini. Mari power dari Baofeng UV5RH. Kita akan tes di VHF dulu ya. Kita akan tes di VHF dulu. Nah, ini kita coba low-nya dulu ya. Berapa low-nya? Low-nya sekitar 900 miliwatt. 900 sampai 800. 900 ya, nggak sampai 1 watt ya. Kurang dikit. Kemudian kita coba middle-nya ya. Kita coba middle-nya. Kita coba middle-nya. Middle-nya 2 watt ya teman-teman. Middle-nya kita dapat 2 watt. Sekarang kita coba high power-nya. Kita tes high-nya. Oke, ini high-nya kita tes berapa watt. Wah, mentok ya. Kita coba skala 20. High-nya dia dapat 8 watt teman-teman. Coba ya, dapat 8 watt. Di VHF high-nya 8 watt. Oke, kita coba sekarang di UHF 43500. Kita tes di UHF untuk powernya. Kita coba low dulu. Kita coba low dulu. Oke, kita tes low di UHF berapa. Low-nya di 400 miliwatt. Tapi kalau di VHF-nya 900, ini 400 miliwatt ya. Nice. Jadi bisa kita atur keiritan baterainya. Sekarang kita coba di middle-nya. Middle di UHF kita cek ya, middle-nya 1 watt. Sorry, salah ya. Tadi low-nya kita coba dulu, low-nya salah skala teman-teman, jangan sampai keliru. Kita coba low-nya dulu, tadi salah skala ya. Wah, 1,5 watt teman-teman. Jadi low-nya 1,5 watt. Kalau tadi punyanya VHF itu 900 mili ya. Kita tes aja dulu yang VHF, jangan sampai salah ukur tadi ya. Ya bener ya, ini makin turun malahan. Ya bener ya, yang di VHF tadi sudah bener. Jadi kalau yang di UHF-nya 1,5 watt. Sekarang di middle-nya kita tes middle-nya untuk UHF berapa middle-nya. Kita lihat middle 4,6 watt atau 4,5 watt lah ya. Kita buat 4,5 watt aja. Kemudian sekarang kita coba di high power-nya. Di high. Nah, ini sudah high. Kita lihat. Nah, ini mentok juga skala 20. 8 watt ya, sekali lagi ya, 8 watt juga. Jadi di VHF 8 watt, high-nya di UHF 8 watt juga. Nice, gede juga ya. Sekarang kita coba di 250 ya. Di 250 kita lihat berapa watt keluarnya.
high-nya 1 watt. Nah, 250 high-nya 1 watt. 260 bisa nggak? 260 kita tes. 260 nggak bisa ya. Jadi 250. 350 pasti nggak bisa karena tadi frekuensinya 250. Ah, nggak mau kan? Oke teman-teman, jadi cukup besar untuk sebuah Baofeng UV5RH. Jadi ini kelasnya sama dengan BFH 7, BFA 6 ya. Sekitar itu dia bersaing di situ ya. Tapi nice ya, dengan baterai yang cukup besar, kemudian power segitu, saya kira ini menjadi sesuatu hal yang sangat menjanjikan sebuah Baofeng UV5RH karena modulasinya juga kenceng, power juga oke, apalagi oh ya resipnya satu kali lagi resip ya teman-teman. Resip kita akan tes untuk dia bisa meresip dengan antena luar apa enggak. Tadi kita belum coba ya, dalam aja ya. Oke, mumpung belum selesai kita review, kita akan tes untuk resip menggunakan antena luar yang kita biasa standar lakukan di sini. Kita tes untuk resipnya ya, apakah bisa meresip Baofeng UV5RH ini ya. Oke, langsung tancap sini soalnya nggak ada konektor, lupa lagi nih nggak dibawa ya. Oke, kita tancap aja dulu sini ya, langsung masuk ke sini ya. Oke, bisa teman-teman. Jadi dengan antena luar masih bisa ya. Frequency mode. Nah, cuman antena luar ini kalau tipe TB Baofeng seperti ini nggak perlu terlalu tinggi-tinggi teman-teman. Cukup 6 meter udah cukup ya. Jangan Anda tinggikan sampai 20. Apakah Anda coba dengan antena yang tingginya 14 meter, itu pasti udah nggak bisa kedengaran lagi karena rata-rata Baofeng seperti itu, makin tinggi makin banyak splateran masuk, makin dia menutup ya. Jadi noise to ratio-nya makin tinggi sehingga dia akan menutup RX-nya seperti itu. Tapi kalau antenanya tidak terlalu tinggi, 6 meter, satu pipa udah cukup, ini masih bisa diandalkan untuk mereceive sinyal-sinyal yang jauh ya dengan antena di luar. Apalagi hanya 3 meter, wah tambah peka ya teman-teman. Makin rendah makin peka gitu antena yang Anda pasang. Oke, itu saja yang bisa saya review dari sebuah Baofeng UV5RH yang saya juga sangat surprise dengan hasilnya ya. Oke banget. Untuk layarnya saya senang sekali, layarnya bening, kualitas warnanya bagus, kemudian modulasinya juga oke banget ya, banter, kenceng. Powernya apalagi mantap, punya 8 watt. Oke teman-teman, ini dia sudah kita selesai review dari Baofeng UV5RH yang hasilnya cukup oke ya. Kalau menurut saya ini cukup oke. Jadi mantap punya untuk powernya oke, audionya juga mantap untuk mancar ya, kenceng banget, tidak seperti Baofeng biasanya. Ini makin kesini kok Baofeng kualitasnya makin oke ya teman-teman ya. Jadi layarnya dibenahi, kemudian audionya dibenahi, antenanya dibenahi, makin kesini makin perfect, makin oke. Jadi kesimpulan saya ini Baofeng ini cukup worth it untuk kita miliki. Jadi kalau untuk harga, saya nggak bisa memberitahukan harganya secara detail ya. Anda silakan aja menuju ke toko Bulelengpedia yang ada di Tokopedia. Nanti di situ Anda bisa lihat harganya berapa. Kemudian ini stoknya nggak banyak karena memang Bulelengpedia itu hanya menyediakan barang-barang koleksi ya, sehingga tidak terlalu banyak yang dijual di situ. Tapi kemungkinan besar sih ada ya, masih ada. Nanti Anda silakan cek aja di link deskripsi video ini. Oke, sekian saja dari saya. Semoga review ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda mengenai sebuah radio yang akhir-akhir ini semakin menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Baik,
Oke, sekian saya dari saya. Yang kecal itu yang tidak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.